Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-31 dan 32 dari surah Ali Imran, yaitu dua ayat yang merupakan lanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang kebenaran, dan kebenaran diterangkan sejelas-jelasnya. Kemudian juga diterangkan tentang siapa yang berpaling dari kebenaran, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, karena dia telah menjatuhkan dirinya di dalam kekufuran. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya orang yang telah menjatuhkan dirinya ke dalam kekufuran dengan berpaling dari kebenaran, maka mereka ini adalah orang yang sia-sia hidup mereka, sia-sia hidup mereka di dunia dan sia-sia hidup mereka di akhirat. Nah, pada masa Rasulullah dahulu ada di antara mereka yang berpaling dari kebenaran, yang tidak mau mengikuti petunjuk. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka mengaku mencintai Allah. Nah, pengakuan mereka itu adalah pengakuan yang dusta, pengakuan yang bohong. Allah menjelaskan kalau memang mereka adalah benar mencintai Allah, sepatutnya mereka adalah mengikuti kebenaran, mengikuti petunjuk, tidak berpaling dari kebenaran, tidak berpaling dari petunjuk. Nah, di antara petunjuk yang mesti diikuti, di antara kebenaran yang mesti diperakui adalah mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada sekalian manusia. Maka barulah benar seseorang itu mengatakan mencintai Allah apabila mengikuti Rasulullah. Maka ayat ini sebagai lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Nah, setelah ini barulah Allah menerangkan nanti tentang kisah-kisah, tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, tentang kisah Nabi Ibrahim, tentang kisah keluarga Imran, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk, orang-orang yang mengikuti kebenaran. Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang mencintai Allah dengan makna yang sesungguhnya. Nah, jadi ayat ini masih lagi ada kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu berkaitan tentang kebenaran. Kebenaran telah Allah terangkan, ikuti. Jangan
jangan berpaling. Dan tidak ada maknanya mencintai Allah kalau tidak mengikuti kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah berfirman, Qul, katakanlah, perintah dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan perkataan berikut ini, yaitu in kuntum, jika kamu tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah, karena Rasulullah yang mengatakan perkataan ini kepada manusia. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Jadi kalau mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampunimu, dzunubakum, dosa-dosamu. Wallahu, dan Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, ati'ullah, taatlah kepada Allah, war rasul, dan juga kepada Rasulullah. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan juga tidak mau taat kepada Rasulullah, fa innallah, maka sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai al-kafirin, orang-orang yang kafir. Jadi kalau tidak mau mengikuti Rasulullah bermakna tidak mengikuti kebenaran. Apabila tidak mengikuti kebenaran bermakna termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir, maka orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Maka apabila tidak dicintai Allah, merugilah di dalam hidup di dunia ini dan merugilah di dalam hidup di akhirat nanti yang abadi. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Maka jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Jadi dari terjemahan dan dari penjelasan ringkas di awal tadi menerangkan bahwasanya dua ayat ini adalah menerangkan tentang apabila memang mencintai Allah, maka ikuti kebenaran, ikuti petunjuk. Di antara kebenaran dan petunjuk yang mesti diikuti adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah bahagian dari petunjuk Allah. Itu adalah bahagian dari kebenaran. Nah, apabila mau mengikuti Rasulullah, maka bermakna telah mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintainya. Balasan mencintai Allah adalah mendapatkan cinta Allah. Nah, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan pemberian-pemberian kepada hamba tersebut. Akan memberikan rahmat, akan memberikan nikmat, akan memberikan berkat, akan memberikan karunia, akan memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, akan memberikan keredaan, sehingga puaslah di dalam hidup di dunia ini dan puas pula dalam hidup di akhirat nanti, mendapatkan keredaan Allah di dunia ini dan di akhirat nanti. Kemudian nanti di akhirat Allah akan menjauhkannya dari segala azab dan siksaan dan memasukkannya ke dalam surga dengan ampunan dan rahmatnya. Nah, kemudian untuk
mentaati atau mengikuti Rasulullah sehingga disebut kita mencintai Allah, sehingga dapat buahnya kita dicintai pula oleh Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali taat kepada Allah. Kemudian juga dalam waktu yang sama taat kepada Rasulullah, karena ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah adalah satu kesatuan. Ini yang diterangkan di dalam ayat yang ke-32. Tidak mau taat berarti berpaling. Apabila berpaling, maka Allah tidak akan mencintai orang-orang yang berpaling. Kemudian apabila Allah tidak mencintai, dia adalah isyarat kepada, kalau tadi Allah mencintai, Allah memberikan pemberian. Maka apabila Allah tidak mencintai, maka Allah tidak akan memberikan pemberian, tidak akan memberikan rahmat, nikmat. Lalu kalau rahmat tidak beri, apa yang akan diberi? Azab, siksaan, disebabkan karena telah gagal dalam menjalani hidup di dunia. Karena hidup di dunia adalah untuk mentaati Allah. Kemudian apabila gagal dalam menjalani hidup di dunia, yaitu tidak mentaati Allah, berpaling, maka tanggung pula lah akibatnya. Buat baik dapat baik, apabila buat buruk, yaitu berpaling, maka akan dapat pula lah azab dan siksaan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inilah ringkasan dari dua ayat yang akan kita tafsirkan, dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Di ayat yang ke-31 Allah memulakan ayat ini dengan perkataan kul, sama dengan di ayat yang ke-32 Allah memulakannya dengan perkataan kul. Selalu kita jumpa ayat dimulai dengan kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul in kuntum tuhibbunallah. Kul adalah perintah dari Allah kepada Rasulullah. Apabila perintah dari Allah kepada Rasulullah, maka Rasulullah mesti menyampaikannya. Nah, memang setiap apa yang disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikannya. Tetapi apabila Allah memulai dengan kul, maka perintah itu menjadi lebih tegas, perintah itu menjadi lebih kuat. Maka para ulama tafsir menyebutkan setiap ayat dimulai dengan kul, maka yang selepasnya itu adalah perkara penting yang mesti diperhatikan. Jangan sampai tidak memperhatikan perkara yang disebutkan selepas kul. Ia adalah perkara yang sangat mustahak sekali. Ia berkaitan dengan keperluan hidup manusia, bahkan yang menentukan kebaikan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka kita lihat apa perkara penting setelah kul. Perkara penting setelah kul adalah mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah adalah perkara penting. Nah, apabila mengikuti Rasulullah bermakna mencintai Allah. Apa makna mencintai Allah? Makna mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah. Itu maknanya. Kalau mencintai Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah. Apa makna cinta? Cinta maknanya adalah menghendaki sesuatu yang ada kebaikan di dalamnya. Yang kebaikan itu diperakui oleh syariat, oleh agama, dan juga diperakui oleh akal yang sehat. Itu adalah cinta. Jadi cinta menghendaki sesuatu yang baik. Tapi biasanya kata cinta ini banyak dipakai sekarang ini yang berkaitan bukan dengan iman, tapi dengan hawa nafsu. Umpamanya, apa yang dipandang baik oleh hawa nafsu? Umpamanya harta, maka mencintai harta. Menghendaki sesuatu yang baik yang dipandang oleh hawa nafsu, maka dia mencintai harta. Boleh mencintai harta? Boleh. Asalkan mencintai harta sesuai dengan petunjuk yang telah Allah tetapkan. Tapi kalau bertentangan dengan petunjuk yang Allah tetapkan, tidak dibenarkan. Mencintai harta kita boleh, tapi mencintai harta orang lain kemudian mengambilnya pula, itu tidak dibenarkan. Mencintai yang milik kita boleh,
97,5% itu milik kita. Tapi yang 2,5% sudah cukup nisabnya sampai haulnya, itu bukan harta kita lagi, dan tidak boleh mencintai yang 2,5% itu kemudian menahannya, tidak mau mengeluarkannya, yang kita sebut sebagai zakat. Itu maknanya bukan mencintai. Mencintai dengan hawa nafsu tetapi bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mencintai maknanya menghendaki sesuatu yang dipandang baik. Harta dipandang baik karena dengan harta kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa hidup senang, dapat membangun rumah, kemudian banyaklah keperluan hidup kita terpenuhi dengan harta tersebut. Maka kita memandang harta itu baik. Karena kita memandang harta itu baik, maka kita menghendakinya. Menghendaki sesuatu yang ada kebaikan di dalamnya disebut mencintai. Cinta harta. Cinta apa lagi? Cinta pasangan hidup. Apa sebab? Pasangan hidup ini bisa memberikan kebaikan kepada kita, menyenangkan kita, menggembirakan kita. Cinta. Kalau sudah tidak lagi menyenangkan dan menggembirakan, tak lagi cinta. Maka cinta ini kaitannya adalah dengan menghendaki sesuatu yang sesuatu itu di dalamnya ada kebaikan. Nah, kebaikan yang paling sempurna bukan pada alam semesta ini, tidak. Kebaikan yang paling sempurna ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Yang menghidupkan kita Allah Subhanahu wa taala, yang memenuhi seluruh keperluan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan daripada Allah adalah kebaikan yang mutlak, kebaikan yang sejati. Kebaikan dari alam semesta belum tentu lagi sejati. Boleh jadi yang kita pandang baik belum tentu baik. Kita mencintai harta, rupanya harta itu yang membawa kita kepada binasa, yang menjatuhhinakan kita, yang membawa kita ke penjara. Nah, bermakna tak ada kebaikan di dalam harta itu dengan makna yang sejati. Mencintai anak, rupanya anak itu yang membawa kita ke neraka umpamanya, karena anak itu memalingkan kita dari petunjuk Allah. Kemudian karena cinta kepada anak itu rupanya membuat kita melanggar, melakukan kemaksiatan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu adalah sebagai ujian bagi hidupmu. Maka kebaikan yang sebenarnya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya yang dicintai adalah Allah. Agama memperakui Allah sebagai yang memberikan kebaikan. Akal pun juga memperakui Allah adalah sebagai yang memberi kebaikan. Maka orang yang beragama, orang yang berakal, karena memperakui Allah sebagai yang memberikan kebaikan, maka orang yang berakal, beragama mencintai Allah. Jadi mencintai Allah adalah satu kemestian. Sebenarnya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mencintai Allah. Hanya orang yang tidak mengenal Allah sajalah yang tidak akan mencintai Allah. Kalau mengenal Allah, pasti mencintai Allah. Allah yang menghidupkannya. Dulu dia tak mendengar, Allah beri pendengaran. Dulu dia tak melihat, Allah beri penglihatan. Dulu dia tak tahu apa-apa, Allah beri ilmu pengetahuan. Dulu dia lemah, Allah kuatkan. Dulu tak bisa berjalan, Allah berikan kekuatan untuk berjalan. Tidak punya pasangan hidup, Allah berikan jodoh. Tak punya keturunan, Allah berikan anak cucu. Allah berikan semua dari Allah. Mana dari diri kita? Kita hanya berusaha saja. Maka kita lihat ada orang yang berusaha dapat, ada orang yang berusaha tak dapat. Maka bukan usaha yang membuat kita itu, yang menentukan kita dapat tidaknya itu bukan usaha. Siapa yang menentukannya? Yang menentukannya adalah Allah. Berarti pada hakikat sebenarnya yang memberikan segala sesuatu kepada kita adalah Allah. Karena segala sesuatu itu adalah baik bagi kita, datang dari Allah, maka sepatutnya seseorang itu mencintai Allah. Apabila dilihat dari turun ayat ini, sebab turunnya, kafir Quraisy apabila mengatakan ayat ini turun di kota Mekah,
Maka di kota Mekah itu ada kaum namanya kaum Quraisy. Mereka ini kafir. Kekufuran mereka adalah menyembah berhala. Nah, mereka mengatakan di hadapan Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna nuhibbu rabbana." Sesungguhnya kami mencintai Tuhan kami. Maka turun ayat ini. Kalau memang ya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yang aku perintahkan adalah beriman kepada Allah, menyembah Allah, bukan menyembah berhala, mentauhidkan Allah, bukan menyekutukan Allah. Ikuti yang kusampaikan. Jadi mereka mengaku, mendakwa bahwasanya mereka mencintai Allah. Padahal sebenarnya mereka tidak mencintai Allah. Apa sebab? Sebab Allah yang memberi pemberian kepada mereka, tapi yang mereka sembah selain Allah. Maka berarti mereka bukan mengagungkan Allah. Kalau mencintai Allah, mengagungkan Allah, ini tidak. Allah yang memberi pemberian kepada mereka, kemudian mereka menghadap ke berhala yang tidak mendengar, tidak melihat. Nah, bermakna mereka bukan mencintai Allah. Ayat ini sebagai jawaban ke atas mereka, ke atas perkataan mereka yang mengatakan kami mencintai Tuhan kami. Kalau kamu mencintai Tuhanmu, maka hendaklah kamu mengikutiku. Nah, di antara yang kusampaikan kepadamu adalah beribadahlah hanya kepada Allah saja. Tunduk dan patuh hanyalah kepada Allah saja. Ini makna ayat ini. Inilah perkara yang penting. Ada lagi yang mengatakan dalam sebab turun ayat ini, yang mengatakan bahwasanya mereka mencintai Allah adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, yaitu orang-orang Kristen yang datang dari Najran. Dahulu telah kita sampaikan bahwasanya dari awal surah Ali Imran ini adalah menerangkan tentang rombongan yang datang dari Najran, dari kalangan orang-orang Kristen yang mereka ini coba untuk mendebat Rasulullah, untuk mengalahkan Rasulullah di dalam perdebatan tentang kepercayaan mereka. Mereka percaya bahwasanya Allah Tuhan Bapa. Kemudian juga Allah memiliki anak di muka bumi, Tuhan anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi apa kata orang-orang Kristen dari Najran? Wahai Muhammad, inna nu'azzimul masih, nu'azzim mengagungkan. Sesungguhnya kami mengagungkan al-masih. Al-masih itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Wa na'buduhu, dan kami beribadah kepadanya, tunduk dan patuh kepadanya, hubban lillah, sebagai mencintai Allah. Nah, itu perkataan mereka. Jadi mereka mengatakan mereka mencintai Allah dengan beribadah, mempersembahkan ibadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka turun ayat ini sebagai membantah. Kalau memang ya kamu mencintai Allah, bukannya kamu beribadah kepada Nabi Isa, kamu mengikutiku. Itu baru maknanya mencintai Allah. Bukannya dengan menyekutukan Allah, tapi dengan mentauhidkan Allah seperti yang ku sampaikan kepadamu. Nah, jadi ayat ini adalah bantahan ke atas perkataan siapa? Boleh jadi perkataan orang-orang kafir Quraisy, boleh jadi perkataan orang-orang Nasrani, boleh jadi satu lagi perkataan orang-orang Yahudi. Dalam Al-Quran disebutkan orang-orang Yahudi ini mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini, kata orang-orang Yahudi, kami ini orang-orang Yahudi anak-anak Allah, dan kami ini adalah orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Padahal mereka membuang kitab suci, membunuh para nabi, tidak mengikuti petunjuk, tidak mau memperakui kebenaran. Maka turun ayat ini. Katakanlah, jika kamu memang betul-betul mencintai Allah dan kamu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka hendaklah kamu mengikutiku. Karena aku adalah nabi yang ditetapkan oleh Allah, dan ketetapanku sebagai nabi itu telah kamu ketahui wahai orang-orang Yahudi, karena tertulis dalam
dalam kitab sucimu, maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yaitu telah tertulis tentang Nabi sebagai Nabi yang terakhir. Sudah terangkan dalam ayat sebelum ini, Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir itu telah ditulis dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil. Kalau memang ia mencintai Allah, maka hendaklah mengikuti Rasulullah. Ini makna ayat. Inilah perkara yang penting dalam ayat ini. Apa makna mencintai Allah? Mencintai Allah adalah menghendaki sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik dari Allah? Sudah kita terangkan tadi, rahmat Allah baik, ketenangan, keamanan, kedamaian, kebahagiaan. Nah, itu semua adalah yang baik dari sisi Allah. Nah, menghendaki sesuatu yang baik dari Allah disebut mencintai Allah. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengikuti Rasulullah. Mengapa dengan mengikuti Rasulullah? Sebab Rasulullah itu adalah Rasul yang Allah pilih untuk disampaikan kepadanya petunjuk. Maka siapa yang mengikuti Rasulullah bermakna sama dengan mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Jadi mengikuti Rasulullah, mengikuti petunjuk Allah. Nah, apabila mengikuti petunjuk Allah, bermakna betul-betullah mencintai Allah. Kalau tidak mau mengikuti Rasulullah, bermakna tidak mengikuti petunjuk Allah. Kalau tidak mengikuti petunjuk Allah, bermakna tidak mencintai Allah. Begitu urutannya begitu. Jadi siapa orang-orang yang mencintai Allah? Orang-orang yang mencintai Allah adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Jadi orang-orang Yahudi itu orang yang mencintai Allah tidak? Tidak. Orang-orang Nasrani orang-orang yang mencintai Allah tidak? Tidak. Kafir Quraisy orang-orang yang mencintai Allah tidak? Tidak. Kita ini orang-orang yang mencintai Allah tidak? Tunggu dulu. Mengikuti Rasulullah atau tidak? Kalau mengikuti Rasulullah, mencintai Allah. Jadi penentu seseorang itu mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah. Dan apabila mengikuti Rasulullah, sama sebenarnya mengikuti wahyu Allah. Karena apapun yang Rasulullah buat, perkataan yang Rasulullah sabdakan, perbuatan yang Rasulullah tunjukkan, semuanya adalah wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disabdakan oleh Rasulullah melainkan adalah wahyu yang diwahyukan. Maka mengikuti Rasulullah sebenarnya maknanya adalah mengikuti wahyu Allah, mengikuti petunjuk Allah. Jadi Allah tidak menerima amalan seseorang kalau amalan itu tidak seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau amalan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tak pernah dibuat oleh Rasulullah, tak pernah dianjurkan oleh Rasulullah, tak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, maka perbuatan itu disebut bid'ah dan ia tertolak. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah sebenarnya bukan mencintai Allah. Maka mesti pastikan diri setiap apa yang dibuat hendaklah mengikuti Rasulullah. Ada seorang ulama memberikan pendapatnya tentang bagaimana mencintai Allah. Mencintai Allah tandanya adalah dengan mencintai Al-Quran. Apa sebab? Sebab Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, Al-Quran itu adalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah menerima Quran 23 tahun lamanya, kemudian menyampaikan Al-Quran tersebut. Nah, apabila mencintai Allah, cintai Al-Quran. Dan apabila mencintai Al-Quran, cintai pula Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran itu. Tak ada maknanya mencintai Al-Quran kalau tidak mencintai yang menyampaikan Al-Quran itu kepada kita. Sudah berapa urutannya itu? Mencintai Allah, mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, mencintai Rasulullah, mencintai sunnah Rasulullah. Tak ada maknanya kita mencintai Rasulullah dengan perkataan di mulut, tapi sunnah Rasulullah tidak kita lakukan, tidak kita kerjakan, tidak kita buat. Itu namanya pengakuan di mulut saja.
pengakuan itu bukan hanya di mulut, tetapi ditentukan oleh perbuatan. Kalau ada orang yang mengatakan saya cinta kepadamu, jangan cepat-cepat terima oh betul cinta dia. Tidak, dia ada dua, satu perkataan yang dikeluarkan di mulut, satu pembuktiannya dalam perbuatan. Nah, yang menentukan cinta seseorang bukan perkataan di mulut, tapi pembuktiannya mana. Nampak pembuktian? Betullah seperti yang diucapkan di mulut. Kalau tidak, bermakna bohong, berdusta, atau menipu, memperdaya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, tunjukkan berupa perbuatan. Apa perbuatannya? Mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, apabila seseorang itu mencintai Allah dengan mencintai Al-Quran, dengan mencintai Rasulullah, dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Satu lagi, kalau mengikuti sunnah Rasulullah adalah dengan mencintai akhirat. Karena isi sunnah Rasulullah itu adalah membawa kita untuk kampung akhirat. Karena kampung akhirat itu mestilah diutamakan dari dunia ini. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih utama dari dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Kalau memang ia mengikuti sunnah Rasulullah, utamakan akhirat. Umpamanya banyak sunnah Rasulullah, umpamanya makan dengan tangan kanan, sunnah Rasul. Suka tersenyum, sunnah Rasul. Suka memaafkan, sunnah Rasul. Banyak-banyak berbuat baik kepada orang lain, bantu orang yang menganiaya, juga bantu orang yang dianiaya. Jadi yang menganiaya dibantu, dianiaya pun dibantu. Yang dianiaya dibantu supaya dia terselamat dari yang menganiaya. Yang menganiaya pun juga dibantu supaya dia tidak menganiaya lagi, tahan dia dari menganiaya. Nah, ini adalah sunnah-sunnah Rasulullah. Tetapi untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, mungkin kita tidak akan dapat mengejar dunia ini. Mungkin, karena kita nanti akan berjuang. Apabila berjuang, berarti kita akan berkorban. Nah, apabila pengorbanan itu sampai ke tahap mempertaruhkan harta benda kita berikan, bahkan mempertaruhkan nyawa kita gadaikan dengan berjihad di jalan Allah. Nah, itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengejar akhirat. Jadi siapa orang yang bisa mengikuti sunnah Rasulullah adalah orang yang mengejar akhirat. Kalau tidaklah ada keinginan untuk mengejar akhirat, tidak akan mungkin dapat mengikuti sunnah Rasulullah. Karena mengikuti sunnah Rasulullah perlukan pengorbanan. Nah, kalau mengejar akhirat, mestilah benci kepada dunia. Tetapi sebelum benci kepada dunia, mengejar akhirat itu adalah sebagai menyayangi diri kita sendiri. Apa sebab? Sebab diri ini sampai masanya akan meninggalkan dunia ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pasti akan meninggalkan dunia ini. Nah, kalau sayangkan diri, berbekallah untuk akhirat. Ramai pada hari ini hanya berbekal untuk dunianya saja, bertimbun harta banyak-banyak, kemudian mati, kemudian semua yang ditimbun itu tertinggal, diwarisi. Kemudian di akhirat tidak mendapatkan apa-apa karena tak pernah berbekal untuk hari akhirat. Itu orang yang tidak menyayangi dirinya sendiri. Orang yang sayang kepada dirinya sendiri adalah membenci dunia. Dengan membenci dunia, menyukai akhirat. Apa makna membenci dunia? Jangan sampai menyukai dunia, sebab kalau menyukai dunia nanti akan banyak habis untuk dunia hidup ini. Hanya pikir dunia saja. Sementara kita ini mau meninggalkan dunia. Karena kita ini hidup di dunia, maka kita hanya ambil dari dunia itu seperlunya saja. Karena kalau kita ambil banyak-banyak, pasti kita akan sibuk oleh dunia itu.
Kalau kita disibukkan oleh dunia, maka akan tertinggalkan akhirat. Sementara yang akan kita kejar adalah akhirat. Maka orang yang cinta kepada Allah adalah orang yang mengambil dunia secukupnya, tetapi yang ia kejar adalah akhirat. Orang inilah orang yang mencintai dirinya sendiri, karena nanti ia akan mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat. Dan itu baru didapatkan kalau mencontoh, mengikuti Rasulullah. Coba lihat Rasulullah. Ada Rasulullah mewariskan harta yang banyak? Padahal Rasulullah seorang yang kaya raya, berumah tangga dengan Siti Khadijah, modal tak ada batasnya. Siti Khadijah itu seorang yang kaya raya, dan semua harta bendanya diserahkan kepada Rasulullah setelah berumah tangga. Maka Rasulullah menjadi kaya raya. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalam fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Kami dapati kamu dalam keadaan miskin dan kami kayakan kamu. Rasulullah menjadi kaya raya. Tapi Rasulullah sibuk dengan kekayaan tersebut? Tidak, menjadikan kekayaan tersebut untuk akhirat. Habis semua kekayaan untuk akhirat. Pada hari ini pula ramai manusia mengejar dunia untuk dunia. Semestinya silakan berusaha untuk mengejar dunia, tetapi untuk akhirat. Silakan beli mobil untuk ke masjid, jangan untuk menghabiskan waktu ke sana kemari. Contoh mudahlah, apalagi yang lain. Silakan punya harta benda, tapi untuk dijadikan sebagai sarana berdakwah, membangun lembaga pendidikan yang akan menghasilkan generasi supaya menyelamatkan umat ini dan bangsa ini. Bagus, seperti itu. Harta ini sampai di mana dia? Kalau makanan minuman sampai di sini saja, sampai di kerongkongan saja. Setelah itu sampai masanya besok akan dibuang lagi. Dan ketika dibuang, baunya sudah berbeda. Ketika dimakan baunya harum, ketika dibuang, itulah dunia. Itulah dia dunia. Maka orang yang sayangkan dirinya bukanlah mengambil yang akan berakhir dengan keburukan, tidak. Dia mengambil yang akan berakhir dengan kebaikan. Maka mengejar akhirat. Maka siapa yang mencintai Allah, ikutilah Rasulullah. Dan tidak akan mungkin kita mengikuti Rasulullah kalau kita tidak mengenal Rasulullah. Kata mengikuti, apa makna mengikuti? Kalau disebut mengikuti, bermakna ada yang di hadapan, ada yang di belakang. Yang mengikuti ini di mana? Di belakang. Yang di depan itu diikuti, yang diikuti. Kalau disebut mengikuti Rasulullah, bermakna Rasulullah di mana? Di hadapan. Jangan kita pula yang di hadapan, Rasulullah pula di belakang. Karena ada orang hari ini untuk membenarkan tindakannya dicari-carinya hadis Rasulullah. Mana di hadis Rasulullah ini? Itu namanya menjadikan dia yang diikuti, Rasulullah pula yang mengikuti. Yang diperintahkan kita yang mengikuti Rasulullah. Rasulullah ke kanan, kita ke kanan. Rasulullah ke kiri, kita ke kiri. Itu mana mengikuti? Mengikuti Rasulullah. Rasulullah berhenti, ini dia langsung saja. Rasulullah berhenti, dia langsung. Rasulullah ke kanan, dia ke kiri. Rasulullah ke kiri, itu namanya berpaling, tidak lagi mengikuti Rasulullah. Tidak mengikuti Rasulullah bermakna tidak mencintai Rasulullah. Maka di dalam surah Al-Ahzab itu diterangkan, surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut seorang beriman laki-laki ataupun yang perempuan kalau Allah sudah menetapkan ketetapannya dan Rasulullah sudah menetapkan ketetapannya, mereka punya pilihan yang lain, tak boleh. Kalau memang yang mengikuti Rasulullah, kalau Rasulullah sudah menetapkan, ikuti. Jadi mengikuti Rasulullah
adalah satu kemestian. Maka lanjutan ayat, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang melanggar apa yang Rasulullah tetapkan, apa yang Allah tetapkan, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah tersesat dengan sesat yang nyata. Betul-betullah nyata kesesatannya itu. Jadi kalau tidak mengikuti Rasulullah adalah satu kesesatan. Bagaimana supaya mengikuti Rasulullah? Mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, sunnah Rasulullah itu ada dalam kitab-kitab hadis sekarang ini. Maka wajiblah belajar kitab-kitab hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim telah menyusun hadis-hadis Rasulullah yang kesemuanya di dalam sahih. Ikuti sahih Bukhari, sahih Muslim. Ada lagi sunan-sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai. Ikuti. Ada lagi kitab-kitab hadis yang lainnya. Maka kalau mau mengikuti Rasulullah, belajar hadis-hadis Rasulullah. Cari-carilah pengajian mana hadis-hadis Rasulullah. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Nah, apabila disebut Allah mencintai, maka maknanya Allah redha. Allah akan memberi pemberian yang pemberian itu menunjukkan keredaannya. Seperti yang kita terangkan tadi, badannya disehatkan, ilmunya ditambahkan, imannya dikuatkan, keyakinannya lebih hebat lagi. Kemudian Allah berikan karunia-karunia kepadanya yang menerangkan tentang keagungannya, sehingga si hamba ini kedudukannya menjadi lebih tinggi lagi. Nah, itu adalah tanda cinta Allah kepada hamba tersebut. Umpamanya sebagai cinta Allah kepada Rasulullah diberi mukjizat, pemberian-pemberian yang istimewa. Tanda kecintaan Allah kepada Rasulullah dan para sahabat, Allah turunkan para malaikat untuk membantu mereka dalam perang Badar. Itu tanda cinta Allah kepada Rasulullah dan para sahabat. Tanda cinta Allah kepada kita apa? Nah, lihatlah apa yang sudah kita dapatkan berupa yang istimewa. Nah, rasakanlah, oh iya, alhamdulillah, sekarang ini saya beribadah ringan sekali, suka sekali. Baca Quran tak terasa 1 juz 1 hari, 1 juz 1 hari, 1 bulan khatam Al-Quran. Itu adalah karunia Allah. Bermakna mudah-mudahan kita telah dicintai oleh Allah. Kalau sudah sampai ke tahap seperti ini, maka kita telah berbekal untuk hari akhirat. Itu tandanya kita telah mencintai Allah, dan Allah pun mencintai kita dengan memberikan pemberian-pemberian tersebut kepada kita. Berikut lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampunimu dosa-dosamu. Tadi karunia Allah beri sebagai membuktikan cintanya kepada kita, sebagai menampakkan cintanya kepada kita. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita pula. Kalau disebut mengampuni dosa, ini kaitannya dengan siksa, karena dosa itu melahirkan siksa. Banyak dosa, banyak siksa. Besar dosa, besar siksa. Kalau Allah ampuni dosa, bermakna Allah tidak menyiksa. Nah, maka dibebaskanlah dari siksaan. Itu adalah karunia dari Allah, dan itu didapatkan dengan mencintai Allah. Dan mencintai Allah itu dengan mengikuti Rasulullah. Ini kita ulang berkali-kali supaya mantap pemahaman ini, sehingga menjadi yakin dan pasti-pasti dalam menjalani hidup ini. Jangan cari lagi petunjuk selain petunjuk Allah. Jangan cari lagi ikutan selain Rasulullah. Maka dikatakan Allah itu adalah tujuan hidup kita, Allahu ghayatuna, dan Rasulullah itu adalah qudwatuna, contoh teladan kita. Ikuti Rasul, selamat. Ikuti selain Rasul, tersesat. Ini diikuti pelakon, artis, penyanyi, maka tak akan mungkin selamat. Karena mereka sendiri pun juga melakukan pelanggaran dan kemaksiatan.
Mengikuti yang melakukan pelanggaran, sama maknanya, melakukan pelanggaran yang serupa. Maka ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat keistimewaan pemberian dari Allah, dapat dosa diampuni, dan di akhirat pula. Nah, di dunia diselamatkan dari siksa, di akhirat pula wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau disebut nama Allah Pengampun, Penyayang dekat-dekat, maka isyarat dimasukkannya ke dalam surga. Karena Allah memasukkan seorang hamba itu ke dalam surga dengan ampunan dan rahmatnya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, illa ayyataghammadaniyallahu bimaghfiratin wa rahmatin. Bukan amalan kita yang masukkan kita ke dalam surga. Bukan solat kita, bukan puasa kita, bukan zakat kita, bukan haji kita, bukan ibadah kita yang masukkan kita ke dalam surga. Yang memasukkan kita ke dalam surga, Rasulullah sendiri menyebutkan, aku sendiri pun yang memasukkan aku ke dalam surga bukan amal ibadahku, illa kecuali ayyataghammadani Allah, kecuali Allah memberikan kepadaku bimaghfiratin, ampunan, wa rahmatin, dan rahmat. Allah berikan ampunan, rahmat, masuk surga. Ampunan dan rahmat datang dari Allah Ghafur, Allah Rahim. Maka ujung ayat ketika disebut nama Allah dekat-dekat, yaitu wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ini adalah isyarat seorang hamba itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi kembali ke pangkal ayat, kalau mengikuti Rasulullah bermakna mencintai Allah. Kalau mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya, memberikan pemberian kepadanya di dunia ini, dijauhkan dari siksaan di dunia ini dan juga di akhirat nanti, dan nanti di akhirat pula dimasukkan ke dalam surga. Itulah tujuan hidup kita. Surga. Kita sekarang dalam perjalanan ini. Tujuan kita dalam perjalanan ini adalah surga. Kita tidak mau pada akhirnya tersesat sampai ke neraka. Kita ingin dalam perjalanan ini sampai ke tujuan yang sebenarnya, surga. Ramai orang karena dunia akhirnya tersesat, mengikuti kehendak hawa nafsu, kedudukan tinggi, kemudian kekayaan banyak, kemudian pengikut ramai, kemudian gelar pula bukan satu dua, banyak gelar. Sebelum nama ada gelar, sesudah nama ada gelar. Profesor, doktor, LC, MA, nah banyak kali. Tapi ingat pada akhirnya orang akan menyebut almarhum. Kalau sudah orang menyebut almarhum, profesor tak ada guna lagi. Masih guna profesor kalau sudah almarhum? Ada lagi maknanya dokter kalau sudah almarhum? Tak ada. Ada gunanya lagi menteri kalau sudah almarhum? Presiden kalau sudah almarhum? Mengapa tidak memikirkan kehidupan selepas kematian? Padahal sebenarnya kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah selepas kematian itu. Semua kita pasti mati. Siapa yang akan hidup selama-lamanya? Tak ada. Kullu nafsin dha'iqatul. Lalu bagaimana? Apa yang mesti dibuat? Ayat berikutnya menyambut. Sebelum kisah-kisah yang akan dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya, maka Allah tutup. Apa yang perlu dibuat? Kul, katakanlah wahai Muhammad, katakan perkataan berikut ini kepada mereka. Ini yang perlu dibuat, yaitu atiullah, taatlah kepada Allah. Kalau disebut kata taat, dia beda dengan kata mengikuti tadi. Kalau kata mengikuti tadi, yang diikuti di mana? Di depan. Yang mengikuti di mana? Di belakang. Jadi kata mengikuti itu depan, belakang. Tapi kalau disebut kata taat, ini kaitannya di sana ada perintah yang dijalankan. Di sana ada larangan yang ditinggalkan. Nah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itu disebut taat. Jadi taat ini maknanya tunduk dan patuh. Kalau disebut kata tunduk dan patuh, kaitannya ada perintah, ada larangan. Kalau tadi makna mengikuti, ada yang di hadapan yang diikuti.
Seperti apa yang di hadapan, seperti itu pula kita yang di belakang, mengikuti. Kalau taat, pastikan apa yang kita buat itu perintah Allah tidak? Oh ya, perintah Allah, buat. Oh, larangan Allah? Oh tidak, saya tidak akan buat. Itu namanya taat. Nah, Allah telah memerintah, Allah telah melarang. Taati Allah. Rasulullah telah memerintah, Rasulullah juga telah melarang. Maka taati Rasulullah. Ketaatan kepada Rasulullah adalah bahagian dari ketaatan kepada Allah. Maka dalam ayat ini Allah menggunakan kata taat sekali saja. Qul atiullaha war rasul. Katakanlah taatlah kepada Allah dan Rasul. Dalam ayat yang lain seperti dalam surah An-Nisa ayat 59, itu Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Diulang kata taat 2 kali. Dalam ayat ini tak diulang 2 kali, sekali saja. Mengapa di sana diulang 2 kali? Di sana menjelaskan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul berdiri sendiri. Berdiri sendiri-sendiri. Tapi dalam ayat ini karena ketaatan diulang sekali, sebenarnya ketaatan kepada Rasulullah itu sudah termasuk ke dalam ketaatan kepada Allah. Karena yang menyuruh Rasulullah untuk memerintah itu Allah juga. Yang menyuruh Rasulullah untuk melarang Allah juga. Jadi jangan bedakan antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulullah. Maka ayat ini sebagai dalil untuk membantah orang yang anti hadis. Ada pada hari ini dia hanya percaya Quran saja, tak mau percaya hadis. Nah, ini adalah dalil bantahannya. Oh tidak, taat kepada Allah, taat kepada Rasul adalah satu kesatuan. Kalau disebut kata taat, kaitannya dengan perintah dan larangan. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, apa mana berpaling? Perintah tak mau diikuti, larangan pula yang dibuat. Fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Kalau tadi mencintai, memberi. Kalau Allah tidak mencintai, tidak memberi. Kalau Allah mencintai, menjauhkan dari siksa. Kalau Allah tidak mencintai, akan menyiksa yang tidak dicintai itu. Kalau Allah mencintai, akan memasukkan yang dicintai itu ke dalam surga. Hamba yang dicintai itu akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah tidak mencintai hamba tersebut, maka Allah akan memasukkannya. Kalau tidak memasukkannya ke dalam surga, memasukkannya kemana? Tak ada tempat yang ketiga, tak ada. 2 saja tempat. Kalau tidak dimasukkan ke dalam surga, tempat dalam neraka. Nah, karena Allah menutup ayat ini dengan fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Berhati-hatilah kamu wahai orang-orang beriman, jangan sampai tergelincir sehingga menyebabkan kamu jatuh ke dalam kumpulan orang-orang kafir. Hidup ini sebenarnya adalah ujian, beriman atau kafir. Tak ada yang ketiga. Inilah dia hakikat hidup sebenarnya, yaitu beriman atau kafir. Beriman berhasil dalam ujian hidup, ditempatkan nanti di dalam surga. Kafir gagal dalam ujian hidup dan ditempatkan nanti di dalam neraka. Mudah-mudahan jelas kebenaran ini mulai dari awal ayat, dari awal surah sampailah ke ayat yang ke-32 ini. Maka selanjutnya kita akan lihat kisah-kisah yang menerangkan tentang siapa orang-orang yang mengikuti kebenaran dan siapa orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Nah, kisah-kisah tersebut akan lebih menjelaskan lagi tentang hakikat hidup di dunia ini, supaya kita dapat membekali diri sehingga nanti tidak merugi. Merugi di hari akhirat, ia adalah satu malapetaka. Supaya beruntung di hari akhirat, maka tentukan sikap hari ini. Kapan? Sekarang ini. Jangan tunggu pensiun, jangan tunggu esok, sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, perhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Allah sebut di sini akhirat itu esok,
supaya kita melakukan kebaikan sekarang, jangan menanti sampai ke esok, karena esok sudah akhirat. Kalau menanti esok, maka nanti terlambat nanti akan menyesal kemudian tidak ada gunanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.